Selamat datang di channel ini dan kali ini gue akan mereview Realgrade RX 782 Gundam versi 2.0 bootleg dari King Gao Gao. Pertama-tama dimulai dari box artnya. Terlebih dahulu yang boxnya ngelopek ini ya. Dan juga buat desainnya ini bisa dilihat di sini kalau ini cuma langsung jiplak dari versi ori Bandainya. Paling cuma di bagian tulisannya ini yang diganti ke bahasa Cina, tampak kanan kiri atas bawahnya pun sama aja. Sekarang mari kita unboxing buat melihat dalamnya. Jangan hiraukan buat plastik runner yang pertama karena itu standbase buat high grade color A gua yang disatuin sama sellernya ya. Isi yang pastinya itu kita cuma dapat 2 kantong plastik runner, plastik yang isinya foil stiker dan water slide decal, dan terakhir manual book yang desainnya sama aja kayak punya Bandainya. Tetapi buat bahasanya beberapa ada yang diganti ke bahasa Cina. Ini buat detail dari runnernya, dan buat detail dan juga bahan plastiknya khas banget Gao-Gao yang cetakannya cukup aja. Dan buat bahannya ini pun oke aja buat kualitas botol. Cuma sayangnya kayaknya gue lagi apes karena buat efek beam saber yang gue dapat ini patah dari sananya. Tapi karena menurut gue ini part yang gak terlalu penting, jadi ya udah lah ya. Untuk total runner yang didapat itu ada 11 dan itu udah termasuk dengan stand base yang ini nih. Sekarang kita bahas buat perakitan inner frame-nya ini, dan buat perakitannya itu lumayan mudah. Hal yang gak mengenakan saat merakit frame ini paling cuma di bagian waist ini yang gak bisa kepasang setelah gue repair pun tetap sama aja. Tapi untungnya ini masih bisa ke cover sama part atas dari runner ini kok. Dan kemungkinan juga kalau sudah dipasang armor paling nggak akan begini lagi. Paling nanti kita coba cek aja ya. Lalu kalau kalian nemu konektor seperti ini, apa ya namanya, si clip atau beda. Tapi yang pasti jika kalian ketemu sama konektor ini, kalian harus perhatiin banget buat masangnya karena lumayan bikin jari kalian nyut-nyutan karena kan keras. Tapi juga harus hati-hati karena dikhawatirkan bisa patah. Buat konektor ini yang gue ingat itu di kit ini ada di bagian artikulasi tangan dan artikulasi pahanya. Sisanya gue lupa, tapi yang pasti buat konektor ini ada lebih dari yang gue sebutkan tadi. Jadi kalau ketemu harap hati-hati. Dan buat yang nanya kenapa ini gue display pakai stand base nya, dikarenakan sayangnya kalau nggak pakai stand base, kit ini nggak bisa diri. Semoga aja kalau udah dipasang armornya setidaknya bisa lah buat berdiri tanpa stand base. Buat detail dari inner frame ini sih kelihatannya oke ya. Ada core fighternya, dan buat kesulitannya ini kit sebenarnya udah bagus banget kok. Sekarang mari kita lanjut bahas setelah dipakai armornya. Dan setelah dipakai armor, untungnya ini kit bisa berdiri. Setelah shieldnya dipasang ke tangannya, jadi lebih stabil lah ya. Setelah dipasang armor, kitnya bisa berdiri tanpa stand base untungnya. Buat part waist-nya ini setelah dipasang armornya pun oke ya, nggak renggang lagi. Untuk proses perakitan armornya cukup mudah. Hampir semua terpasang dengan oke. Hampir tapi ya. Karena buat problem tetap ada. Yang punya gue ini ada di bagian bahu atau shouldernya yang dilem mati armornya. Karena dia nggak bisa masuk buat konektornya. Buat di kanan kirinya sama aja. Itu berlaku atas bawah. Dan juga belakang sama aja sih. Jadi semuanya dilem permanen. Juga di part torso atau perut ini nih, bagian core fighternya ini kelihatan banget ya.
ngerenggang dan gak bisa rapet. Agak ngeganggu sih ya kelihatannya. Dan juga buat yang ini bakalan susah sih buat ngefixnya. Lalu di OS-nya ini, dia seharusnya ada artikulasi sedikit ya buat kaki, tapi kelihatan ngelus begini nih. Buat detail dari kit ini nggak bisa dibilang rapi ya. Dimulai dari detail lubang di kepalanya ini gak konsisten kanan kirinya. Oh ya, buat file stikernya ini gue ada pasang di bagian mata, dan jambulnya ini buat kualitasnya nggak banget sih, karena potongannya yang nggak rapi dan nggak terlalu nempel juga. Detail lainnya seperti badan, tangan, kakinya bisa dilihat buat cetakannya nggak terlalu tegas. Buat sim lainnya ini pun parah sih sebenarnya, tapi mungkin karena detail RG yang cakep makanya agak nyamar gitu sim lainnya. Tapi kalau dilihat secara detail, ini sim lain banyak banget sih. Di bahunya nggak bisa rapet, tangannya, kakinya juga. Tapi karena kitnya ini rata-rata udah underget dan warna kit ini dominan putih, jadi buat Noobmart sudah cukup tersamarkan lah ya, walau tetap ada kelihatannya kayak gini. Ini dia buat artikulasi dari kit Railgrade RX782 Gundam bootleg dari GoGo. Ini adalah aksesoris yang akan didapat dari kit ini. Dapat satu buah core fighter yang detailnya kayak gini. Ada detail 3 roda di bawah ini ya. Ada juga artikulasi di beberapa titik ini. Buat core fighternya bisa dimasukin ke kitnya yang caranya begini. Ketiga rodanya dilepas, kokpitnya dimasukin dan dilipat ke bawah, sayapnya ditutup ke samping, buntutnya ditarik ke depan, dan tinggal masukin ke kokpit Gundamnya. Nah, selain dapat sepasang tangan terbuka yang sudah terpasang ini, kita juga akan mendapatkan sepasang tangan mengepal seperti ini, sepasang tangan memegang senjata, dan satu buah tangan khusus untuk memegang rifle-nya. Dapat 2 beam saber yang gagangnya tersimpan di backpacknya, dan dapat 2 efeknya juga yang sayangnya punya gua patah satu ya. Cara pasangnya kayak kebanyakan pada umumnya aja lah ya. Dapat rifle yang detailnya kayak gini. Jujur buat Noobmartnya di sini kelihatan lumayan banyak. Dan di sini kelihatan ada simlen yang nggak bisa rapet. Rifle-nya ini pun punya beberapa titik artikulasi.
Cara pasang di tangannya ini jujur mekanismenya agak ribet sih. Hanya harus dibongkar dan cara pasangnya pun agak ribet. Rifle-nya ini bisa disimpan juga di waist belakangnya, yang caranya kayak gini. Dapat basoka yang detailnya kayak gini. Kelihatan ada tube mark di beberapa titik. Dan juga basokanya ini punya beberapa titik artikulasi. Yang cara pasangnya sama ribetnya kayak rifle-nya yang tadi. Basokannya juga bisa disimpan di waist belakangnya ini. Dapat shieldnya yang detailnya kayak gini. Kelihatan detail plastik merah ini nggak rata ya, punya beberapa titik artikulasi. Yang cara pasangnya kayak gini. Di shieldnya ini pun kita bisa simpen rifle-nya ya kayak gini. Dan juga gagang wing sabernya pun bisa. Shieldnya juga bisa disimpan di belakang backpacknya kayak gini. Terakhir dapat stand base ya, yang kalau kalian bingung cara pasangnya, ini itu ngejiplak action base 5 punya Bandai. Jadi kalian bisa cari manual book action base Bandai 5 di Google buat proses perakitannya, dan ini buat stand base nya cukup bagus ya. Ada banyak opsi dan konektor yang bisa kita pakai, jadi kayaknya sih ini cocok buat banyak kit yang konektornya macam-macam. Dengan artikulasi dan aksesoris yang didapat, ini dia pose yang bisa dilakukan oleh bootleg Real-Grade RX 782 versi 2.0 dari GoGo. Punya tinggi 13 cm sampai bagian tanduknya. Ini dia beberapa perbandingan dengan beberapa kit yang gua punya. Kit ini gue dapetin di harga 240.000, dan kesimpulan dari kit bootleg Real-Grade RX 782 2.0 dari GoGo ini masih cocok lah buat pemula, karena buat proses rakitnya yang gak terlalu banyak masalah. Buat dimainin atau diartikulasiin pun enak-enak aja ya. Tapi buat kalian yang mentingin detail, kit ini pastinya nggak banget ya buat kalian, karena detailnya yang kurang tegas dan juga masih banyak seamlane-nya. Jadi gimana menurut kalian tentang kit ini? Paling segitu aja review gue mengenai kit ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.